Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para guru besar, adalah presentasi dari Dr. Lilik Juwari, adalah dosen di Fakultas Kedokteran UNER, pengurus dari PDK 3M Regional 5, dan pengurus dari ID Surabaya. Dipersilakan Dr. Lilik Juwari. Terima kasih Dr. Subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di mute. Yang terhormat para guru besar, para senior, dan teman sejawat sekalian, selamat pagi. Saya akan membahas mengenai tinjauan ilmu kesehatan masyarakat terhadap COVID-19 dengan judul Perspektif Ekonomi Kesehatan dan Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mulai tanggal 12 Maret, COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi oleh dunia, oleh WHO. Dan data per tanggal 30 Mei, ada 215 negara telah terpapar COVID-19, terbanyak adalah Amerika, Brasil, dan Rusia. Indonesia berada di peringkat 33. Dan jumlah kasus COVID-19 di dunia lebih dari 6 juta dengan CFR sekitar 6%. Kasus yang masih aktif sebanyak 49% dengan kondisi yang ringan sedang 98% dan yang sakit berat 2%. Kasus yang telah ditutup sebanyak 51%, yang sembuh 88% dan yang meninggal 12%. Untuk Indonesia sendiri sejak tanggal 3 Maret ada pasien konfirmasi positif COVID-19 di Jakarta sebanyak 2 orang dan dalam waktu 1,5 bulan telah menyebar ke 34 provinsi. Karena itu mulai sejak tanggal 17 Maret Indonesia telah menyatakan sebagai tanggap darurat COVID-19. Ini adalah data per tanggal 30 Mei 2020. Ada 34 provinsi yang telah terpapar dengan COVID-19 dengan sejumlah 496 kabupaten kota dan ada 102 kabupaten kota yang belum terpapar COVID-19 dalam peta ini yang berwarna hijau. Data selanjutnya silakan dibaca. Menurut tinjauan ilmu kesehatan masyarakat dari konsep paradigma of health dari Bloom, ditunjukkan bahwa kesehatan suatu masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku, sarana pelayanan kesehatan, dan faktor demografi. Tadi Dr. Wienta telah memaparkan tentang epidemiologi, Dr. Windu telah memaparkan tentang statistik, Dr. Herlin telah memaparkan tentang SKN dan kebijakan, Dr. Andini telah memaparkan tentang klinik dan rumah sakit, dan saya akan memaparkan tentang promosi kesehatan dan ekonomi kesehatan. Sebetulnya masih ada topik lain yang belum dibahas dalam web seminar kali ini, yaitu tentang kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan masyarakat di bagian kami terdiri dari 5 rumpun ilmu, yaitu epidemiologi dan pemberantasan penyakit, administrasi dan promosi kesehatan, gizi, biostatistik, metodologi penelitian dan demografi, serta kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan, di mana ilmu kesehatan masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan kedokteran pencegahan, baik itu melalui primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, maupun quaternary prevention. Kemudian ilmu ekonomi kesehatan dan promosi kesehatan berada dalam rumpun ilmu administrasi dan promosi kesehatan. Ini adalah kurva epidemiologi, di mana pada saat terjadi di negara Cina yang sebelumnya tanpa ada mitigasi, maka kurva ini puncaknya akan sangat tinggi sekali. Apa akibatnya? Banyak sekali pasien yang tidak sempat terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan. Indonesia sebelumnya telah melakukan mitigasi. Dengan upaya melakukan mitigasi dan meningkatkan kapasitas sarana pelayanan kesehatan, diharapkan pasien yang terpapar COVID-19 bisa terlayani di fasilitas kesehatan sehingga angka kematian bisa ditekan. Karena itu kita akan mencoba melihat dari perspektif ekonomi kesehatan. Seperti yang telah dibahas oleh Dr. Herlin tadi bahwa Indonesia mempunyai sistem ketahanan nasional yang terdiri dari beberapa subsistem. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 merupakan masalah dalam sistem kesehatan nasional yang dengan cepat bisa menyebar ke sistem-sistem yang lainnya, baik itu sistem ekonomi kesehatan dan sistem pendidikan nasional dan sistem-sistem lainnya.
ilmu ekonomi kesehatan itu prinsipnya adalah keterjangkauan, keadilan, bermutu, dan efektif efisien. Di mana menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa dampak dari COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi itu pada negara Cina minus 6,8%, Amerika minus 4,8%, Italia minus 2 digit, Indonesia diperkirakan pertumbuhan ekonominya menurun tapi masih plus 2,5%. Namun bisa juga menjadi pertumbuhannya 0% jika dalam 6 bulan pandemi COVID-19 belum terkendali. Nah, ini adalah biaya-biaya dari sektor kesehatan khususnya tentang infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam penanganan COVID-19. Baik itu pada saat menyediakan rumah sakit COVID-19, rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, maupun rumah sakit non-COVID-19. Penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, APD, tenaga kesehatan, maupun sarana pemeriksaannya. Tentunya ini memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu, ada juga kos sektor kesehatan mengenai biaya perawatan pasien COVID-19 yang tanpa komplikasi sebesar ini, sedangkan yang dengan komplikasi sebesar ini, dan diperkirakan untuk satu pasien selama 14 hari perawatan memerlukan biaya sebesar 105 sampai 230 juta. Tentunya ini biaya yang cukup besar yang harus ditanggung oleh negara. Dengan adanya COVID-19, maka pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan angka kesembuhan, yang pastinya akan berdampak pada PHK, pengangguran, banyak karyawan yang dirumahkan, dan tentunya menurunkan penghasilan. Dan ini semua berdampak pada ekonomi kesehatan. Namun, pemerintah juga telah mengantisipasi dengan mengeluarkan dana sebanyak 405 triliun dan untuk bidang kesehatan sebanyak 75 triliun. Kita bisa lihat bahwa sebagian besar dana yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini sebagian besar adalah pada dampak-dampak ekonomi kesehatan. Ini hasil penelitian dokter muda dalam kepaniteraan Community Medicine di FK UNER yang dilakukan pada bulan Mei menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap COVID-19 sudah dirasa cukup, namun sikap masyarakat terhadap upaya pencegahan COVID-19 masih negatif dan upaya pencegahan COVID-19 sudah cukup. Dan kemudian dilakukan lokakarya daring untuk menentukan diagnosis komunitas dan disimpulkan bahwa akar masalah sikap negatif masyarakat tersebut adalah karena faktor ekonomi. Pada saat pemerintah akan melakukan memilih apakah melakukan lockdown atau PSBB, saat itu pemerintah telah melakukan historical analogi terhadap pelaksanaan lockdown yang ada di Cina, Italia, India, dan sebagainya, dan juga melihat keadaan sosial, ekonomi, budaya, hukum, ketahanan, geografis, dan demokrasi dari negara Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Kita punya unsur-unsur positif, nilai-nilai Pancasila yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan juga adanya Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan tentunya telah mempertimbangkan cost benefit analysis dan cost effectiveness analysis. Cost benefit analysis adalah membandingkan antara cost dengan benefit. Cost meliputi adalah biaya untuk program PSBB, biaya untuk program lockdown, biaya untuk penanganan COVID-19, dan juga kita harus mempertimbangkan benefit, baik itu benefit secara ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Harapannya bahwa benefit harus lebih besar daripada cost. Demikian juga untuk cost effectiveness analysis, dengan mempertimbangkan effectiveness dan cost. Effectiveness-nya dilihat bagaimana tujuan program PSBB dan lockdown tadi terhadap penurunan case fatality rate maupun peningkatan dari cure rate-nya. Demikian tentang perspektif ekonomi kesehatan. Sekarang kita akan masuk ke perspektif promosi kesehatan. Menurut WHO,
Promosi kesehatan adalah proses untuk memungkinkan masyarakat dalam meningkatkan kendali terhadap kesehatan dan determinannya seperti yang disampaikan oleh Dr. Winta tadi. Sedangkan menurut Kemenkes, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Pemerintah juga telah menetapkan strategi Promkes dalam upaya penanggulangan COVID-19, antara lain dengan strategi pemberdayaan, baik itu pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat, dengan mengambil slogan dari gizi 4 sehat 5 sempurna yang meliputi 1. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, aktivitas dan istirahat yang cukup, serta sempurna apabila ditambah dengan makanan bergizi. Pemerintah juga telah melakukan upaya bina suasana untuk mencegah panic buying dan juga untuk mencegah kerusuhan. Dan pemerintah juga telah melakukan advokasi dengan menggandeng tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan promosi kesehatan terhadap COVID-19. Dan tak lupa pemerintah juga telah melakukan kemitraan, bekerja dengan sektor-sektor lain dan juga bekerja dengan swasta maupun bekerja sama dengan luar negeri dalam upaya pengadaan APD dan sebagainya. Kemudian juga pemerintah telah melakukan strategi komunikasi, baik secara persuasif. Kita tahu bahwa upaya pemerintah untuk mencegah masyarakat DKI untuk tidak keluar DKI, diberi sembako dan BLT, namun ternyata tidak berhasil, masih banyak yang berusaha untuk keluar dari DKI dan dilakukan upaya untuk putar balik maupun STKM. Kemudian juga melakukan upaya kompulsif, ya, dengan melakukan bekerja dengan lagu campur sari, ya, yang bisa diterima oleh rakyat Indonesia dengan lagunya Ojo Mudik dari Didi Kempot, ya, itu dalam upaya untuk melakukan upaya strategi komunikasi. Demikian juga dengan strategi pervasif, ya. Jubir Kemenkes setiap hari sekitar jam 3:30 sampai jam 4 selalu melakukan pesan yang berulang-ulang. Demikian juga strategi koersif, kita pernah lihat bersama bagaimana seorang yang mengendarai sepeda motor ketahuan tidak pakai masker kemudian dihukum push up, ya, ataupun diberi denda. Dan tak lupa juga telah diberikan strategi edukatif dengan melakukan pendekatan mulai dari tingkat kognitif, afektif sampai psikomotor secara bertahap, dan ini telah dilakukan oleh Info Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tentang pemberdayaan masyarakat, sebetulnya kita telah punya konsep desa siaga aktif menurut Permenkes tahun 2010, di mana konsep desa siaga aktif ini telah dilakukan oleh Puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat esensial dalam bentuk promosi kesehatan. Dalam konsep desa siaga aktif di sini, setiap penduduk mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dengan melaksanakan surveillance berbasis masyarakat, memantau kasus yang ada di wilayahnya masing-masing, di tingkat desa atau kelurahan tersebut. Kemudian juga tentang kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana. Implementasi dari konsep desa ataupun kelurahan siaga aktif ini dengan cara membentuk pos jaga desa atau pos COVID desa yang saat ini lebih dari 84.000 telah terbentuk. Kemudian konsep Joko Tonggo, kemudian konsep Kampung Tangguh COVID, Kampung Jaga COVID, ataupun istilah apapun yang lainnya. Dan ini semua berpedoman pada pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di tingkat RT, RW, dan desa. Pokok bahasan pada Promkes juga telah mengacu dalam upaya memutus mata rantai penularan, ya. Karena apabila penularan ini bisa dihentikan kalau salah satu mata rantai tersebut bisa diputuskan. Dan untuk memutus mata rantai penularan tersebut dengan upaya untuk memutus agen infeksi dengan melakukan disinfeksi, cuci pakaian dan sebagainya, untuk memutus reservoir terhadap pasien COVID-19 dilakukan perawatan baik di rumah sakit rujukan ataupun di rumah sakit darurat, untuk memutus pintu keluar dilakukan isolasi pasien maupun karantina mandiri. Untuk memutus cara penularan, kita selalu harus jaga jarak, karantina wilayah, PSBB ataupun lockdown.
Untuk memutus pintu masuk dengan cara APD, masker, kain bagi masyarakat, jangan sentuh wajah dan cuci tangan pakai sabun. Untuk memutus mata rantai penjamur rentan, stay at home dan jaga imunitas tubuh. Sehingga protokol pertahanan terhadap COVID-19 itu berlapis mulai dari tingkat pribadi, keluarga, lingkungan, wilayah, sampai nasional. Demikian juga karantinanya, mulai dari karantina rumah, karantina lingkungan, karantina rumah sakit, wilayah, dan nasional. Historical analogi dengan penyakit lain ataupun bencana, ada upaya yang disebut pra-bencana dengan melakukan mitigasi. Kemudian ada saat bencana, misalnya saat ini PSBB, dan pasti ada waktunya pasca bencana, yaitu era new normal. Kapan era new normal bisa dimulai? Sepertilah dibahas oleh pembicara sebelumnya, tergantung 3 indikator. Indikator epidemiologi, indikator kesehatan publik, dan indikator kesiapan dari layanan kesehatan. Nah, namun kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia itu tidak sama kecepatannya dalam melakukan perubahan perilaku, termasuk perubahan perilaku untuk menuju era new normal. Ada sekitar 50% masyarakat itu yang lambat untuk menerima perilaku, untuk melakukan perubahan perilaku, yaitu kelompok late majority dan largat. 2 kelompok inilah yang sangat berisiko untuk akan menjadi reservoir host yang harus kita perhatikan. Ini kurang lebih persiapan kembali bekerja di kantor, dan ini pasti akan dimulai secara bertahap. Siapa yang lebih dulu adalah kelompok yang paling mudah diatur, yaitu kita sebagai ASN yang akan mulai bekerja di era new normal ini, mulai mempersiapkan sebelum berangkat sampai kemudian kalau kita harus masuk pulang ke rumah kembali. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk penanganan COVID-19 ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan ini telah dilakukan secara paripurna atau komprehensif melalui pencegahan tingkat pertama, yaitu pencegahan pada saat belum sakit, melalui upaya promotif dan preventif, kemudian upaya pencegahan pada saat dia sakit, secondary prevention, maupun tertiary prevention, yaitu pencegahan pada saat selesai sakit, salah satunya dengan menggunakan plasma terapi konvalesen. Tadi terima kasih ada yang sudah mengirim. Kemudian pencegahan quaternary prevention, ya, pencegahan pada tingkat vaskes. Diharapkan vaskes melakukan kendali mutu dan kendali biaya, ya. Pada saat kita tahu bahwa rapid test sangat mahal, kemudian lakukan upaya untuk memproduksi sendiri, ya, RI, GHA19 dan ventilator juga demikian diupayakan untuk diproduksi dalam negeri dan juga diversifikasi maupun produk APD oleh masyarakat dan swasta. Sehingga kesimpulan bahwa COVID-19 ini pandemi berdampak pada ekonomi global. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID-19, pasti dampak ekonominya semakin buruk. Dan peran pemerintah yang telah dilakukan, yaitu menetapkan sebagai tanggap darurat dan nanti kelak juga akan menetapkan kapan new normal bisa dimulai, telah menetapkan anggaran-anggaran, menetapkan kebijakan dan protokol, serta meningkatkan kapasitas layanan kesehatan supaya melandaikan grafik dari epidemiologi COVID-19 tadi, juga telah menerapkan strategi promosi kesehatan dan strategi komunikasi. Peran tenaga kesehatan adalah melakukan edukasi, tracing, deteksi, penanganan, dan penelitian. Peran masyarakat tidak kalah pentingnya, yaitu memutus mata rantai penularan, melakukan perubahan perilaku menuju era new normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.